Mawar itu orangnya istri yang soleh. Dia pinter, dia bisa ngurus anak, punya banyak kelebihan pastinya. Walaupun memang ada beberapa kekurangan. Status Inara di sini apa ya dengan kamu ya? Menikah. Hah? Kita udah menikah. Ini Inara pada waktu menikah dengan kamu, apakah dia tahu bahwa kamu sudah punya istri? Waktu itu aku bilangnya aku sudah talak dan cerai. Wah, itu kemarin di podcastnya Bang Denny Sumargo, Mawa juga ada bahas tentang CCTV. Bahkan ada video syurnya katanya. Itu CCTV apa ya? CCTV di rumah Inara. Hah? Di rumah Inara. Bagaimana ceritanya video di rumah Inara bisa ada di tangan orang lain? Aku takut sama Allah, makanya aku ngerasa aku pengen berubah. Aku ngerasa ngejalanin semua sesuai syariat, walaupun memang nggak bisa diterima. Kamu sudah lakukan kesalahan, kamu sudah jadi pengecut, kamu sudah bohongin orang yang kamu cintai. Saya disclaimer dulu sebelumnya, saya sudah mengundang kedua pihak, terutama pihak Mawa sih. Pertama kali saya undang, lalu Insan dan juga Inara Rusli untuk datang ke tempat saya. Tapi mungkin Mawa belum sempat untuk datang. Dia ada balas dari asisten pribadi saya, katanya dia harus balik ke Medan. Dan saya juga sudah nonton podcastnya di tempat Bang Denny Sumargo. Dan Insan juga meminta ruangan untuk berdiskusi dengan saya, juga waktu untuk klarifikasi. Yeah. Are you okay? Mencoba bertahan sebisa mungkin. Kamu sampai umur berapa, Insan? 26 kok. 26 tahun. 26 tahun. Oke. Kamu sudah nonton podcast dengan Mawa kemarin? Sebagian nggak semuanya, karena Kenapa? takut ganggu psikis kan. Karena aku coba menerima juga bahwasanya memang di sini aku yang salah gitu. Kamu terakhir kontekan, ini kok masa nggak kontekan dengan Mawa? Terakhir kemarin itu dia ada ngechat assalamualaikum, terus habis itu aku jawab waalaikumsalam, tapi sebelumnya di blok. Terus habis itu pas aku jawab waalaikumsalam di blok lagi. Tapi nyampe chat kamu? Pas waalaikumsalam nyampe, terus habis itu kan aku tunggu bentar, terus aku nanya lagi di mana sayang gitu kan. Terus habis itu dia nggak balas lagi, terus di blok lagi, terus habis itu nggak ada kabar lagi. Sekarang belum. Kamu ada usaha cari untuk dia ada di mana? Usaha aku nyari sama teman-teman, coba nanya-nanya kayak sama keluarga aku juga nanya-nanya. Kamu nggak bisa reach dia? Aku berusaha sih, cuman kayak kemarin itu aku coba hubungi juga abangnya. Aku coba tanya kayak pingin ketemu gitu kan, pas lagi di Jakarta, terus katanya dari chat aja katanya gitu. Oke. Saya sudah nonton full podcastnya di tempat Bang Denny Sumargo. Saya pengen dengar dari cerita kamu. Karena kamu minta ruangan di sini. Saya pengen dengar cerita kamu. Apa yang terjadi pada rumah tangga kamu dengan Mawa? Ya. Sebelumnya aku gak mau belain siapapun ya. Kalau kamu salah tetap akan kumarahin. Kalau saya juga akan tetap kasih pertanyaan yang berat untuk kamu. Saya gak akan belain kamu. Walaupun saya kenal dengan Inara Rusli, saya gak akan belain kalian. Kalau memang salah, saya akan bilang salah. Ya, tapi hak untuk menghakimin bukan ada di saya. Iya. Boleh kamu ceritakan rumah tangga kamu seperti apa sih dengan Mawa? Jadi sebelumnya terima kasih banyak kok udah mau memberi ruang buat Insan ada di sini. Karena memang sekarang satu Indonesia semuanya itu nyorot ke Insan. Mungkin sedikit Insan cerita terkait kami nikah dari umur 19 tahun dan 18 tahun kan, dari usia yang sangat muda. Di situ sangat minim memang pengetahuan kami untuk menjalankan pernikahan. Jadi sebenarnya ini tuh udah jadi konflik yang lama. Ini tuh udah jadi konflik yang lama sebenarnya. Dari 6 tahun terakhir, karena 1 tahun pertama alhamdulillah masih indah semuanya. Masya Allah, Mawa itu orangnya istri yang soleh. Dia pinter. Dia bisa ngurus anak,
makanya anakku pinter. Punya banyak kelebihan pastinya. Walaupun memang ada beberapa kekurangan. Tapi mau bagaimanapun kekurangannya, di sini yang salah tetap aku. Karena aku sebagai kepala rumah tangga, aku yang memimpin. Bagaimanapun pasti tetap aku yang salah. Ada beberapa hal yang mungkin menurut aku fatal, tapi aku nggak bisa buka aibnya di sini karena menurut aku dia tetap ibu yang baik buat anakku. Kamu sayang dengan dia? Sayang. Sampai hari ini kamu sayang dengan istri kamu? Itu membuat aku dari dulu sebenarnya coba bertahan karena sebenarnya ada beberapa hal. Aku dari dulu tuh coba, dari tahun pertama indah, mulai tahun kedua setelah kita punya anak, bahkan sebelum punya anak, beberapa waktu sebelum punya anak, kita terus mulai ada konflik. Tapi ya aku wajarin gitu kan, mungkin ini cuman bumbu-bumbu pernikahan. Jadi aku ngerasa kayak ini cuman bumbu-bumbu pernikahan gitu kan. Di situ juga aku banyak muhasabah diri. Aku coba ajak dia juga, yuk kita sama-sama perbaiki diri, apa yang jadi kekuranganku, apa yang jadi kekuranganmu, apa yang jadi kelebihanku, apa yang jadi kelebihanmu. Coba kita saling menutupi satu sama lain gitu kan. Nah jadi dari situ tuh konflik nggak selesai. Karena ada aja yang jadi masalah buat kita bahas gitu kan. Karena satu sisi juga aku sambil kuliah, aku kerja. Aku kuliah di UI, terus aku kerja juga, kita buat usaha juga. Jadi aku harus... Banyak yang harus kamu lakukan ya? Jadi ya pressure semuanya aku coba terima. Nah jadi ada beberapa hal yang selalu aku bilang kayak, aku cuman pingin, pressure aku di luar udah banyak. Dari dulu aku cuman minta di rumah itu tolong kayak kita kalau komunikasi intonasinya dijaga, pemilihan bahasa, momentum, karena pressure aku udah banyak. Karena waktu itu aku juga lagi recovery dari UI, aku waktu itu sakit asam lambung juga kan, karena di computer science kebetulan kita kuliahnya agak keras belajarnya. Nah dari situ sampai udah ngelewatin beberapa tahun, di 2023 konfliknya makin gede. Aku tuh ngomong sama dia, coba kita muhasabah lagi ya, kenapa ya kita masih kayak gini. Aku pengen tenang gitu kan, aku pengen tenang. Aku pengen... Kenapa? Sering ribut di rumah? Iya, ada aja yang diributin gitu kan. Tapi aku nggak coba menceritakan ke siapapun gitu kan. Aku nggak coba menceritakan ke siapapun karena aku takut aib keluarga gitu kan, aib rumah tangga keluar. Jadi 2023 aku ngomong sama dia kayak, abang nggak ngerokok, abang nggak main cewek, main perempuan, abang nggak kelabing, nggak minum, abang nggak narkoba. Abang cuma minta yang abang minta dulu, intonasi kalau bicara, pemilihan kata dan momentum. Lihat waktu gitu kan, karena memang udah pressure banyak. Karena waktu itu juga lagi develop bisnis gitu kan, develop usaha, yang mana sebenarnya usahanya itu dibuat juga untuk anak-anak yatim bisa kerja di situ, buat keluarga juga, keluarga Insan, keluarga dia juga gitu. Bahkan sampai sekarang Insan buat sebenarnya semuanya buat saudara. Oke. Kalian rintis dari nol ya, sama-sama ya? Dari nol. Tapi Insan alhamdulillah dari SD memang udah jualan, SMP jualan, SMA jualan, kuliah jualan. Memang usaha dari kecil. Nah dari situ karena Insan nggak tahan, Insan umur
umur berapa ya waktu itu, tahun 2023 Insan bilang, Insan harapkan dia bisa berubah, walaupun sebenarnya Insan juga harus berubah, Insan yang harus banyak berubah memang. Insan bilang, aku udah nikah lagi sebenarnya, aku bilang gitu. Aku dengan harapan di 2023 itu dia berubah, tapi sebenarnya nggak ada. Oh, oke. Sebenarnya nggak ada. Terus habis itu aku peluk dia, aku nangis. Terus dia nangis. Terus dia bilang kayak, ya udah kita jalanin aja, gak apa-apa. Adik coba berubah jadi lebih baik. Terus nggak lama dari itu aku ngomong kayak, enggak, Bang, sebenarnya nggak nikah, Bang, cuma berharap adik berubah. Bang juga bisa sama-sama memperbaiki. Nggak ada orang ketiga kok. Gitu. Dan alhamdulillah waktu itu sempat membaik. Tapi nggak tahu karena pengaruh sosial media dan lain-lain semua segala macamnya, aku nggak tahu sih. Aku nggak bisa menyalahkan mau juga, karena di sini juga posisinya aku juga mungkin banyak kesalahan pada waktu itu. Jadi kita coba jalanin rumah tangga sampai ada konflik-konflik lain yang buat aku ngerasa di bisnisku jadi banyak rugi, karena aku ngerasa capek sendiri. Aku ngerasa nggak tenang di rumah. Jadi aku lebih banyak voidant. Oke. Itu kesalahan pertama. Aku banyak voidant. Voidant aku bukan ke tempat yang nakal. Enggak. Voidant aku lebih ke banyak kerja. Aku bikin bisnis lain. Kamu sibukkan diri kamu lah ya. Sibukkan diri aku supaya aku dari pagi sampai malam aku tuh kerja. Dari pagi sampai malam aku kerja. Sampai dia juga tahu. Seminggu itu aku bisa 2 kali opnam. Kadang seminggu sekali opnam di infus. Kadang suntik vitamin aja. Aku sering mimisan. Tapi aku gak pernah ngeluh. Sampai aku kecapean dan di salah satu bisnisku rugi banyak. Waktu itu sampai miliaran nilainya. Dari saat aku frustasi. Tapi aku gak pernah bilang kalau aku gak punya uang. Sampai waktu itu sisa di rekeningku 77.000. Sampai aku jual salah satu barangku buat dia. Tapi aku nggak bilang kalau aku nggak punya uang. Nah, dari situ aku ngerasa kayak, karena banyak tekanan di luar, tekanan juga di rumah menurut aku. Dan ada beberapa hal-hal fatal, tapi yang menurut aku nggak bisa share di sini. Karena itu aib. Keluarga aib, rumah tangga aku nggak mungkin cerita gimana pun. Mau orang yang baik, dia istri yang soleha. Ya sampai puncaknya aku voidant dan aku lebih nyaman di luar Daripada di rumah. Oke, sorry. Kamu kalau butuh waktu kasih tahu saya ya. Oke. Ya. Oke, saya sudah dapat gambaran kurang lebih cukup dari kamu. Kalau boleh saya tahu, status Inara di sini apa ya dengan kamu ya? Menikah. Hah? Kita udah menikah. Ya ada buktinya. Kamu dengan Inara? Iya. Aku tunjukin. Ini mungkin belum bisa aku share, tapi buat aku boleh. Oke. Aku nggak boleh share, aku baca ya. Iya. Aku izin baca ya. Saya bertanda tangan di bawah ini menerangkan nama tersebut Insan Ina Idola Rusli pada hari sekian tanggal bulan 8 bertempat tinggal di Jakarta. Kedua pihak telah melangsungkan akad nikah berdasarkan tuntunan syariat agama Islam dengan mas kawin sekian, ada saksi, bukti, tanda tangan. Jadi aku juga ngerasa, karena aku udah bilang dulu,
sama Mawa kalau aku nggak ngerokok, aku nggak main perempuan, aku nggak yang aneh-aneh, pokoknya aku coba jaga juga diri aku. Jadi pas memang lagi tekanan banyak, kebetulan aku fokus ngurus salah satu bisnisku yang lagi aku develop di Jakarta. Kebetulan dapat mitra juga di Singapura. Nah, itu sebenarnya godaan banyak banget. Karena aku under pressure, teman-teman aku nggak tahu ini Allah kasih ujian sama aku. Teman-teman aku semua pada ngajak mabuk. Ada beberapa cewek-cewek yang menawarkan diri, perempuan-perempuan yang menawarkan diri, tapi nggak aku gubris. Aku lebih sibukin diri aku. Cuman aku ngerasa makin nggak punya tempat untuk pulang. Sampai kamu kenal Inara. Mohon maaf ya, saya harus bertanya ini dan saya potong cerita kamu ya. Iya. Ini Inara pada waktu menikah dengan kamu, apakah dia tahu bahwa kamu sudah punya istri? Waktu itu aku bilangnya, aku sudah talak dan cerai. Talak 2. Karena waktu itu memang sebelum itu memang aku ada ngucapin 2 kali talak kias, dan aku tanya ke ustadz juga, orang-orang yang paham bahwa itu udah talak gitu kan. Tapi satu sisi aku waktu itu memang ngerasa kan dari dulu aku maju mundur, pengen udahan, pengen lanjut, pengen lanjut. Sampai aku ngelihat kayak tadinya aku nggak ada kepikiran buat nikah sama Inara, nggak ada sama sekali, demi Allah, sama sekali. Pertama kali ketemu aku nggak ada niat, memang pure business demi Allah. Dan aku waktu itu ngelihat kayak ada hal-hal yang selama ini aku butuhkan dan aku butuh itu gitu. Kayak soal kelembutan, bukan menggoda, tapi kayak cara ngomong yang intonasi, kan aku bilang intonasi, pemilihan kata, momentum. Oke. Yang publik pengen dengar sebenarnya itu kan perasaan kamu dengan Inara ya. Kamu jatuh cinta dengan Inara, mungkin Inara juga jatuh cinta dengan kamu ya. Yeah. Sekali lagi saya tanya, berarti Inara pada waktu menikah dengan kamu, dia taunya kamu duda? Iya, harusnya. Wah. Dan kamu tidak cerita dengan Mawa bahwa kamu akan menikah lagi? Aku berasumsi karena di 2023 itu dia bolehin, jadi aku ngerasa aku nanti bisa bilang sama dia. Dan sebenarnya case ini terjadi itu bukan dari orang lain, memang aku sendiri yang state ke Mawa. Aku minta izin. Aku kehilangan kata-kata sih, sumpah. Kamu ada fotonya nggak ya untuk membuktikan? Kalau itu kan kertas ya. Saya kertas kan bisa dibuat ya. Saya minta fotonya dan saya mau minta tanggalnya. Bukti bahwa benar sesuai dengan tulisan yang saya baca. Ya, sama si Ina itu. Bentar ya. Itu handphone kamu memang ada 3 ya? 4 bahkan. Karena disadap kemarin HP aku semua. Yang ini buat Exploria. Karena kan kemarin memang bikin kontak center gitu kan. Kayak buat service center. Terus yang ini karena kemarin disadap jadi beli HP baru. Yang ini nomor kerjaan, semua kerjaan di sini. Ada cafe, tech company dan lain-lain. Yang ini pribadi. Nggak bisa dijadiin satu. Susah, kadang-kadang kalau nggak mau bahas kerjaan matiin kan HP-nya. Oke. Oh, ini video. Iya. Saya cepetin ya. Nah, jadi waktu itu aku ngerasa dengan under pressure, aku ngerasa nggak punya tempat untuk pulang. Aku juga nggak mau aneh-aneh. Dan aku ngerasa responsible. Jadi kamu jalani 2 kehidupan. Di Jakarta kamu ada istri, kamu ngomong dengan Inara bahwa kamu sudah duda. Di sana pun kamu... Jadi aku bilang kayak, aku lagi proses cerai. Karena proses talak, aku udah talak 2. Kamu bilang kamu sudah proses cerai atau kamu sudah cerai? Aku bilang waktu itu talak 2 dan aku sangat tidak mungkin untuk melanjutkan kayaknya. Berarti kamu mengabu-abukan semuanya ini. Berarti kamu memframe diri kamu itu adalah sebenarnya duda. Secara tidak langsung ya. Yang ditangkap Inara mungkin dia duda. Kamu gak kasihan dengan dua-duanya, Insan?
Kamu nggak lihat sekarang yang dibicarakan dua-duanya. Inara seperti itu diperolok-olok orang. Mawa juga dengan saya rasakan semua kesedihannya dia. Aku ngerasain juga. Makanya waktu itu aku coba mempertemukan mereka. Aku coba untuk buka diskusi bareng sama mereka. Sampai sebenarnya Mawa duluan yang curiga. Jadi dua-duanya kamu bohongin loh. Aku salah emang. Tapi aku coba memperbaiki itu. Kayak aku ngelihat, tadinya aku kepikiran memang untuk nggak melanjutkan. Tapi sambil berjalannya waktu aku tuh ngelihat, kok kasihannya anak kalau orang tuanya pisah. Kasihannya istri ternyata kalau orang tuanya kalau pisah gitu kan, kayak pokoknya anak jadi korban gitu. Itu yang buat aku jadi ngerasa kayak serba salah. Bahkan karena psikis aku terganggu. Aku pernah nyetir di jalan tol itu bisa keluar masuk itu 5 kali salah buat milih antara kanan atau kiri. Kamu kasihan tapi orang lain yang kamu korbankan di sini. Dan kalau kamu benar menikah dengan Inara di bulan Agustus, kenapa kamu nggak selesaikan di bulan selanjutnya? Ini sampai bulan November. Karena waktu itu aku masih mencoba untuk mempertemukan dua-duanya gitu kan, udah diskusi gitu. Karena memang waktu itu sebenarnya Inara pas tahu aku masih lanjut, aku kayak rujuk deh gitu. Pas mau ngechat. Kapan dia tahu kamu belum menceraikan? Tanggal 19 Agustus ya. Sekitar tanggal segitu. Apa respon dia? Marah? Ya waktu itu kayak udah deh, gak usah lanjut gitu. Kayak gak usah lanjut. Kayak aku gak mau ikut-ikut katanya gitu kan. Terus aku coba yakinin dia. Jadi dia gak tahu apa-apa sebenarnya. Terus aku coba yakinin. Terus habis itu dia mau, karena dulu dia katanya sempat pengen poligami juga, mengizinkan juga. Dan aku tahu mau pernah mengizinkan juga di 2023. Jadi aku coba kayak, yaudahlah ini sekalian dua-duanya punya potensi kan. Dua-duanya punya sesuatu yang bisa kita kembangin bareng-bareng dan jadi satu tim. Dan secara syariat juga aku ngerasa, aku takut kan kayak kalau nutupin sesuatu. Jadi aku coba waktu itu datang ke Mama buat ngomong. Di bulan Oktober, seperti cerita Mawa, yang di POK itu. Kamu gila ya, kamu nikah di bulan Agustus, kamu baru bilang dengan Mawa di bulan Oktober, itu pun kamu dengan masih tidak tegas, sebentar kamu bilang kamu mau ceraikan, sebentar kamu bilang mau... Aku ngelihatnya, mohon maaf ya, aku kita fair-fairan di sini sebagai laki-laki ya. Aku ngelihat kamu kayak seorang pengecut. Iya, betul. Yang mau bilang janji di sebelah sini apa, janji di sebelah sini apa, pas di sebelah sini kamu berkata lain lagi, kamu mau dua-duanya, kamu kadang mau melepas salah satu. Iya. Masalahnya yang kamu korbankan ini dua hati wanita. Satu hati wanita yang sangat menyakitkan kamu, yang sangat menyayangi kamu, punya anak untuk kamu. Yang satunya lagi seorang public figure yang namanya jadi hancur gara-gara kamu. Waktu itu aku coba buka ruang diskusi. Mawa sempat hampir menerima. Dari gesturnya, dari cara dia ngerespon gitu kan. Coba tektokan lah antara kamu sama dia, aku bilang. Aku kasih waktu, aku bilang. Waktu itu aku belum bilang sama Mawa kalau aku udah nikah. Tapi aku coba kayak supaya lakukan pendekatan. Ya udah, waktu itu dia minta waktu, kayak dari waktu itu dia ngomong kayak, nanti bagi waktunya gimana, adilnya gimana, katanya. Udah nanti kita bicarain gitu. Karena kan abang kan juga kan seminggu sekali, 3 hari di Medan, 4 hari di Jakarta gitu terus selama beberapa tahun. Memang mondar-mandir terus. Nah, jadi dari situ dia minta waktu. Oke, nggak apa-apa. Abang kasih ya waktu nanti. Tapi kalau bisa lebih cepat lebih baik. Karena abang nggak pengen nanti ke depan ada fitnah. Karena memang sebelumnya juga Insan ke Inara itu Insan yakinin bahwasanya
kenapa bagus kita cepet aja nikah, karena kita karena kita kesana kesini bareng nih. Aku nggak pengen nanti dipotret media terus digoreng, terus istriku tahu, kayak bagus aku kasih tahu aja sama istri aku. Oke. Tapi ternyata kejadian semua ya. Meledak seperti ini. Apa yang aku hindari. Saya pengen klarifikasi dengan kamu. Pada bulan waktu Oktober, kamu deep talk dengan Mawa pada waktu itu. Kamu bicaranya, kamu mau menikah dengan wanita lain atau kamu sudah menikah dengan wanita lain? Aku mau menikah. Wah, kamu. Aku bilang kan dulu kan adik pernah ngizinin gitu kan. Nah sekarang juga aku ngerasa kayak. Oke, kamu sudah tahu kamu salah ya? Iya. Kamu sudah tahu kamu memainkan hati dua wanita kan? Iya. Oke, sekarang saya pengen tanya, kenapa orang itu harus Inara? Bagaimana sih kalian kenal sih? Boleh nggak saya tahu? Karena ini kan jadi pembicaraan juga ya. Katanya kenalnya di kajian, dikenalin, dijodohin ustadz. Sama sekali nggak, bukan ustadz, bukan di kajian, nggak ada hubungannya sama sekali. Berapa lama kalian sudah kenal? Dari Juli. Memang baru ya berarti? Iya sebenarnya udah. Juli 2025 ini? Iya sebenarnya udah sama-sama tahu dari lama. Cuman di pas yang intens, maksudnya kayak kita bahas bisnis itu dari Juli. Dikenalin sama teman gitu kan. Waktu itu teman ngomong kayak si Nara ini pengen develop bisnis. Kebetulan aku memang orang yang nge-create bisnis gitu kan. Jadi kayak katanya dia mau buka cafe, mau buka travel. Kebetulan aku juga punya satu travel marketplace gitu kan yang lagi aku develop. Dan yaudah aku coba match di situ lah kayak gak. Dan dari awal pertama kali kita meeting nggak ada kepikiran buat apapun semuanya. Bahkan aku diem. Bahkan orang-orang tahu di situ aku diem, banyak diem karena memang aku udah punya konflik sebelumnya. Oke, tapi bukan di kajian. Wah, sama sekali enggak. Gelang, katanya gelang itu sama dengan Inara. Nah, ini aku lucu banget sih sebenarnya, kayak kemarin aku sempat. Ini kamu jujur ya, Iya, kalau kamu iya, bohong, iya. saya lebih marah lagi Iya, loh. demi Publik Allah. pasti akan lebih marah. Demi Allah. Jadi memang ini gelang aku pakai udah dari Februari ke Maret. Dan waktu itu juga dia pakai. Ternyata pas ketemu, samaan gitu kan. Dia bilang juga aku udah 1 tahun katanya. Jangan nanti disama-samain sama orang kata gitu. Lah iya, tapi ini yang ngasih temanku dan aku beli di abang-abangan pinggir jalan. Oh, oke. Nggak sengaja ya berarti. Nggak ya? sengaja. Kalau baju umroh bareng? Nah, aku umroh itu di Desember tahun lalu. Dan kebetulan memang nggak ada nyamain. Dia kan berangkatnya sebulan atau 2 bulan yang lalu gitu. Oke, kebetulan dan tidak pernah umroh bareng? Nggak pernah umroh bareng. Tidak pernah umroh Nggak bareng? pernah umroh bareng. Oke, kenapa harus Inara Rusli? Aku ngelihat dia. Kamu dari Juli kan? Ya Juli. Aku cepet banget lo, gila. Aku ngerasa aku bukan karena dia public figure. Bukan karena dia populer. Aku pernah bilang, aku juga dari orang biasa. Pas waktu itu aku tanya kan, kayak aku dari orang biasa-biasa aja. Aku bukan orang yang ingin terkenal. Bukan dari kalangan artis. Tapi ada satu hal yang aku lihat, kamu punya nilai agama dan kamu ngerti. Dan sebenarnya kamu adalah, aku bilang kayak wife material yang baik lah waktu itu. Tapi aku waktu itu belum ada niat, kayak menurut aku kayak rasanya beruntung aja gitu kalau suatu waktu ada suami yang, ada laki-laki yang bisa jadi suami kamu gitu. Dan itu menurut aku itu penilaian aku. Dan waktu itu kita mulai intens bisnis. Kadang-kadang aku meeting di rumahnya karena dia harus sambil jaga anak gitu kan, karena dia harus perhatiin anak gitu kan. Aku kasihan gitu, kayak nanti daripada jadi fitnah kayak gitu. Aku bilang kayak ya udah, gimana kalau kita kayak seriusin aja gitu. Menurut aku juga istri aku harusnya bisa terima sih. Dulu 2023 dia pernah terima kalau aku bilang aku udah nikah lagi. Jadi aku nganggap kayak, aku berharap juga dari situ sebenarnya kita bisa sama-sama Itu saling yang kamu memperbaiki. pikirkan dalam diri kamu, bukan apa yang kamu sampaikan dengan Inara kan? Iya. Apa yang kamu pikirkan dalam diri kamu, seperti ya kalau saya menikah dengan dia akan aman karena saya 2023 pernah ngomong dengan istri pertama, dengan si Mawa bahwa it's okay kayak gitu punya. Kamu mengafirmasi positif diri kamu sendiri. Wah, gokil kamu ya. Kamu nggak bisa menundukkan pandangan kamu kepada Inara Rusli artinya? Sebenarnya bisa, cuman kita sering bareng kan. Sering bareng, karena memang di beberapa meeting
ya wajar aja kan ketemu sama perempuan dan lain-lain bisa menundukkan. Cuman ini karena kita intens, ada memang kayak kita kerja sama di sini. Aku bikin karena ini travel marketplace, aku bikin kayak Traveloka gitu. Iyalah, berarti kan kamu nggak bisa menundukkan pandangan kamu kepada Inara. Dan akhirnya kamu mencintai dia dan dia juga membalas cinta kamu. Itu kemarin di podcastnya Bang Deddy Sumargo, Mawa juga ada bahas tentang CCTV. Bahkan ada video syurnya katanya. Itu CCTV apa ya? Nah itu aku juga kurang tahu kok. Cuman kemarin itu abangnya Mawa sempat ada kirim satu video dengan sebuah statement. Statement apa? Ya mengancam bahwasanya ini akan dibuat jadi lebih besar. Akan dibuat jadi lebih meledak. Dugaan aku sebenarnya itu. CCTV apa itu? CCTV di rumah Inara. Hah? Di rumah Inara. CCTV di rumah Inara? Iya. Di rumah pribadi? Iya. Di rumah pribadi. Makanya kita bingung juga gitu kan, kok bisa ya gitu. Walaupun sebenarnya sih kami bukan takut masalah kami berbuat hal yang berdosa karena kami udah suami istri. Nah, saya tanya itu, CCTV itu kapan dilakukan? Karena saya baca ini Agustus ya. CCTV itu video pada waktu tanggal berapa? Tanggal 8. Kami nikah Dan itu sebelum setelah? itu. Kami nikah dulu. Setelah menikah? Setelah menikah. Kamu yakin tentang itu? Iya, yakin. Kamu sudah menikah, Iya. baru video yang diancam ke kamu itu adalah video itu setelah Iya. kamu menikah. Iya. Di rumah Inara. Di rumah Inara. Bagaimana ceritanya video di rumah Inara bisa ada di tangan orang lain? Itu yang lagi kita cari tahu. Kita lagi coba cari tahu itu. Cuman ada dugaan sih, ini ada clue sedikit. Tapi ya itu diduga ya. Aku masih belum. Ini siapa yang ngechat ini? Ini X-nya Inara, chat ke Inara. Iya. Saya izin baca boleh ya? Iya, boleh. Mudah-mudahan kamu udah nikah siri ya, karena aku udah ada punya bukti kamu hubungan badan di lantai 3. Anak-anak aku bawa dulu sampai badannya reda. Iya. Jadi ya. Itu CCTV di rumahnya Ina ya? Iya. Tapi yang ngirimin, kalau ke aku yang ngirimin abangnya Mao. Saya pengen tanya dulu ya. Biasanya kalau kalian ribut memang sering blok-blokan atau bagaimana ya? Aku nggak pernah ngeblok sih. Dia sering ngeblok kamu? Iya. Instagram juga seperti itu ya? Iya. Oh, kalau ribut sering dia suka blok? Dia suka blok. Jadi di blok. Kadang-kadang kalau misalnya aku pulang dari mana gitu juga ke rumah, terus habis itu dia capek, mungkin jagain Afnan, aku ngerti juga. Soalnya aku udah kemarin dari Bajo, aku meeting, terus habis itu aku balik ke Medan, kan nggak tidur tuh, kurang tidur. Jadi aku pulang kayak, udah aku disuruh jaga anak dulu, gitu kan. Karena kebetulan waktu itu ART berhenti, terus habis itu dia keluar. Habis itu dia gak aktif HP-nya, di blok atau gak aktif, aku gak ngerti. Oke. Jadi kayak. Kamu kenapa di media sosial kamu kayak bujangan? Saya lihat ternyata kayak memang kayak bujangan. Kamu dari dulu satu pun gak ada foto istri, foto anak. Sebenarnya tuh ada kok dulu. Sebenarnya ada. Sebenarnya ada, dan kalau dibilang 5 tahun belakangan aku gak pernah posting, kita masih posting, cuman diminimalisir. Jadi sebenarnya aku nggak ada masalah dengan postingan. Cuman aku bilang sama dia, ini kayaknya pas dulu kan kita sempet sering konten bareng kan. Cuman sering banget berantem. Kita kelihatan bahagia di sosmed, tapi internal rumah tangganya berantakan. Jadi kayak aku, karena muhasabah, aku bilang kayak kita bagus perbaikin internal rumah tangga kita dulu deh gitu. Kita kelihatan bahagia tapi internal rumah tangga kita nggak beres-beres, buat apa sayang? Gitu kan. Aku bilang kayak bagus kita perbaikin. Nanti setelah udah kita perbaikin, nanti kita posting lagi, nggak ada masalah gitu kan, nggak ada masalah. Tapi habis itu dia ngotot, pingin, udah posting sekali, habis itu ribut lagi, tapi ada aja yang ributin, bukan masalah posting. Atau memang kamu pengen terlihatan seperti bujangan? Nggak ada niatan ke situ. Oke. Kemarin saya nonton full. Sama satu lagi sih, jadi sebenarnya ada salah satu bisnis aku yang
waktu itu Instagram aku sebenarnya private. Aku nggak public. Baru ini aku public kemarin. Karena aku pengen nanggepin netizen apa-apa, aku baca rasa sakitnya semua. Jadi sebenarnya dulu aku kenapa aku nggak posting anak aja, aku nggak posting istri aja, aku nggak posting keluarga aku juga semuanya. Karena memang ada kepentingan bisnis yang waktu itu sebenarnya aku sempat diancam nyawa keluarga aku juga. Jadi aku udah kasih pengertian sama dia juga gitu kan, kayak sabar ya dikit lagi. Aku pengen selesain dulu urusan itu. Supaya nggak libatin mereka. Tapi kayak ya udah dia coba terus. Tapi ya udahlah, aku gimana? Aku coba minimalisir. Saya nonton full cerita dari Mawa di podcastnya Bang Densu. Nggak saya skip pun. Ada yang kamu pengen bantah dari sana? Memang pada waktu bulan Oktober kamu datang, kamu rayu-rayu dia, kamu baikin dia, kamu love bombing dia, panggil ayang. Dari sebelumnya aku udah kayak gitu. Dari sebelum-sebelumnya aku udah coba. Bahkan dari sebelum ketemu Inara aku coba untuk perbaikin apapun gitu kan. Jadi memang... Ya kan, tapi kan kamu bilang kamu mau cerai kan? Kamu sudah talak 2. Ya aku pengen cerai baik-baik waktu itu. Aku ngerasa pengen pisah baik-baik. Ya tapi sikap kamu nggak menunjukkan itu loh. Ya gimana kamu mau cerai, tapi kamu ayang, kamu peluk. Ya bahkan dengan kondisi sekarang aku masih manggil dia sayang kemarin. Ya kamu nggak tegas itu artinya. Iya itu salah. Aku ngerasa aku kurang gentle untuk itu. Sekarang saya tanya dengan kamu. Keadaan sudah jadi seperti ini. Sekacau ini, separah ini. Maunya kamu apa? Aku ngerasa gak punya hak sih. Buat itu, nentuin itu. Jadi, langkah yang aku ambil adalah aku mau coba datang ke Mawa. Aku bakal diskusi sama dia, aku mau nanya maunya apa, gimana. Aku minta maaf. Maaf, aku udah gagal. Jadi, sekarang suami. Aku gagal juga jadi ayah. Maaf udah bawa sampai ke titik ini. Aku juga bakal datengin keluarganya, minta maaf. Gak apa-apa, hina aku. Gak apa-apa, memang aku hina. Memang menjijikkan. Aku bakal datang ke Inara juga. Aku bakal minta maaf. Aku mau tanya gimana maunya. Aku bakal minta maaf juga sama keluarganya. Sama keluargaku. Aku minta maaf juga sama semua mitra-mitra, teman-teman aku semua yang udah terimbas. Sama komunitas juga, teman Sarah. Sama ustadz-ustadz, guru-guru aku semuanya. Karena ini murni dari kesalahan aku sendiri. Nggak ada keterlibatan orang lain. Di sini yang paling salah, yang paling bisa disalahin itu aku, bukan orang lain. Aku yang kurang tegas dari awal. Aku kira waktu itu aku bisa konkret buat jelasin semuanya jadi lebih baik. Tapi ternyata enggak, aku ngerugiin banyak orang. Tapi tolong, jangan hujat orang lain. Orang yang paling pantas buat dihujat itu aku, yang paling hina. Yang salah di sini aku, bukan orang lain. Termasuk Mawa, Ina. Mungkin kalau tahu sedikit banyak tentang kekurangan Mawa, jangan hujat dia juga. Jangan hujat Ina. Jangan hujat Ustadz semuanya. Aku minta maaf sama Ustadz Dery. Aku minta maaf sama Agus Romzi, Kiai Mahrus. Semuanya guru-guru aku, Ustadz Salim, Ustadz Somad. Karena terimbas. Mitra-mitraku, bisnis-bisnisnya semua. Karyawan-karyawan aku dan keluarganya semua.
mereka bertahan. Keluarga-keluargaku, keluarga-keluarga Mawa, termasuk yang masih kerja sekarang terimbas di usaha yang kami bangun. Ternyata lebih sakit lihat orang yang kita cintai disakitin orang kan. Apa yang kamu buat kemarin bukan kamu yang rugi. Walaupun di kolom komentar kamu pasti banyak sekali hujatan, banyak sekali kerugian kamu. Tapi bayangkan orang lain lebih rugi lagi. Istri kamu lebih rugi lagi. Inara lebih rugi lagi. Apa itu alasan kamu? Kemarin kamu off sosmed kan? Terus kamu hidupkan lagi sosmed? Enggak, dari sebelum ada konflik itu. Sebenarnya karena aku off sosmed itu karena pusing. Karena pusing kan. Kenapa kamu hidupkan lagi sosmed kamu? Aku pengen biar orang tahu kalau aku yang salah. Tadi aku nonaktifin komentar. Tapi aku berpikir aku nggak sabar. Di sini aku yang paling berhak dihujat, jadi aku buka kolom komentar. Aku bacain semua satu-satu hinaan. Aku cuman ngerasa aku takut sama Allah. Makanya aku ngerasa aku pengen berubah. Aku ngerasa ngejalanin semua sesuai syariat walaupun memang nggak bisa diterima. Tapi kamu mau perbaikin ini? Aku pengen perbaikin ini. Kamu mau perbaikin ini? Aku harus, bukan perbaikin ini. Itu yang saya mau dari kamu. Kamu sudah lakukan kesalahan, kamu sudah jadi pengecut, kamu sudah bohongin orang yang kamu cintai. Aku ngerasa waktu itu kayak apa bisa jadi revolusi ya, bahkan jadi contoh. Daripada orang jajan sana jajan sini, berzina sana berzina sini, aku ngerasa waktu itu kayak ngide bisa jadi contoh buat orang lain nggak ya, karena ini ditegakkan juga dari syariat. Tapi ternyata Kacau. Malah kamu mencelakakan orang lain kan? aku mencelakakan banyak orang. Tapi niat aku tulus, aku lillahi ta'ala semuanya. Jadi aku berpasrah sekarang, apapun yang Allah kasih sama aku tempuh. Aku coba jalanin. Kamu udah minta maaf dengan Inara? Udah, aku sering minta maaf sama dia. Aku minta maaf. Aku bilang kayak sampai kalau aku perlu sujud-sujud sampai ke brand yang ngekat kamu nggak apa-apa, aku bilang. Maaf kok. Aku masih perlu banyak belajar. Tapi kamu sudah siapkan dengan konsekuensinya? Ya, harus. Oke. Tanggapan guru-guru? Beberapa ada yang memberikan nasihat. Harusnya tidak seperti itu caranya. Mungkin secara agama benar. Tapi yang dilakukan itu sebenarnya ada tindakan-tindakan yang masih salah. Apalagi yang kamu mau klarifikasi di sini? Aku boleh nggak bacain satu chat? Aku izin ya. Kamu tahu Mawa dan Inara chat-chatan, DM-DM-an. Aku boleh izin membacakan salah satunya? Boleh, boleh. Boleh handphone aku. Nah, aku izin ya, nak ya. Jadi pada waktu itu Inara dan Mawa chat-chatan, saya nggak DM-DM-an, dan saya tidak akan bacakan semuanya karena ini menurut saya juga tidak perlu dibacakan semuanya. Intinya adalah seperti yang disampaikan Mawa, Inara menanyakan tentang hubungan keluarga kalian, rumah tangga kalian, tapi Inara bilang katanya sudah ada talak 2 ya, dia bilang kayak gitu ya, Sawa sudah cerai. Lalu Mawanya bilang enggak, baik-baik saja. Itu yang saya tangkap ya dari chat ini ya.
Jadi Inaranya bilang nih, ini kata-kata Inara, saya kutip tidak semua kata ya, bahwa sudah talak 2 dan sudah pisah rumah juga. Atas dasar alasan itu dia menyampaikan niat baiknya untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Lalu dijawab oleh Mawa, wah sepertinya tidak ada sama sekali deh kak. Astagfirullah. Pisah rumah kak, tanda tanya. Ya, Di bagian akhir, ada bagian akhir yang paling saya, lalu Mawa menceritakan bahwa rumah tangganya baik-baik saja, nggak ada masalah tentang itu. Jadi saya nggak tahu apa yang kamu ceritakan dengan Inara, apa yang kamu ceritakan dengan Mawa. Mungkin dua-dua keterangan yang kamu berbeda. Dan di bagian akhir, setelah dikasih tahu bahwa hubungan kalian masih baik, lalu Inara sempat ada bilang sama saudara kamu dan keluarga kamu ya, aku sudah dijebak untuk mau menerima di poligami dan masuk ke dalam rumah tangga yang memang sudah problematik. Ini sekian banyak chat panjang. Kalau sedari awal aku niat jadi istri kedua orang, aku sudah sedari lama punya pasangan lagi dan gak mungkin sampai hari ini aku kerja sampai cari uang sendiri. Itu chat Inara ke Mawa. aku minta maaf semuanya. Aku yang nggak tegas, aku yang nggak gentle, aku yang salah semuanya di sini. Aku yang paling bersalah di sini. Aku mau minta maaf sekali lagi buat publik semuanya karena buat kericuhan atas problematik rumah tanggaku. Yang mana aku di sini pemimpinnya, harusnya aku yang memimpin supaya ini bisa lebih terkendali. Dimanapun ini aku yang salah. Aku mau minta maaf juga sama Mawa, sama keluarganya. Karena aku gak bisa tegas, harusnya aku buat konkret dari awal sebelum kenal sama orang lain. Aku minta maaf sama Mawa belum bisa jadi suami yang baik. Aku minta maaf sama anak aku, Afnan. Belum bisa jadi ayah yang baik. Walaupun aku selalu berusaha buat menuhin semua. Tapi aku tetap salah. Aku yang salah. Aku minta maaf sama Inara. Aku minta maaf sama keluarga Inara. Maaf udah ngelibatin di kehidupan aku yang rumit. Maaf kalau aku bukan calon yang baik. Aku minta maaf sama orang tua aku, sama adik-adik aku, keluarga. Udah buat malu. Aku mau minta maaf juga buat karyawan-karyawan yang terdampak ke keluarganya juga. Aku juga mau minta maaf sama teman-teman yang ada di sekeliling aku, termasuk di komunitas. Teman Sarah harus gak ada yang salah. Mereka gak tahu apa-apa. Guru-guru aku semuanya gak tahu apa-apa. Mereka gak tahu apa-apa. Kamu mau bunuh diri? Sempet aku kepikiran. Insan, kamu udah buat kesalahan yang menurut saya sangat fatal dan sangat besar sekali. Kamu bohongin dua hati wanita. Kamu bohong sana, bohong sini. Kamu serakah. Kamu tipu semua orang. Kamu mencoba bermain-main dengan agama. Akhirnya kamu sendiri yang kenanya. Dan enak kalau kena sendirian, Insan. Ini kenanya orang lain yang kena ya.
Orang lain yang disakiti. Enak kalau misalnya kita sendiri yang mati, kita sendiri yang dipenjara, kita sendiri yang sakit. Ini yang dirugikan banyak. Anak kamu dirugikan, istri kamu dirugikan, Inara dirugikan, keluarga besar dirugikan, karyawan kamu dirugikan, banyak sekali. Tapi saya melihat ada satu hal di podcast ini yang masih ada di kamu. Kamu masih punya hati. Banyak orang yang buat salah tapi nggak punya hati untuk mengakui kesalahannya. Banyak orang yang buat salah, tapi bahkan dia nggak tahu bahwa dirinya itu sudah mencelakakan orang lain. Paling nggak di sini saya melihat kamu punya hati. Punya hati yang bisa tahu bahwa diri kamu salah. Punya hati untuk bertanggung jawab untuk memperbaiki semuanya. Dan sebagai laki-laki, kamu harus selesaikan dan perbaikin itu. Seperti kata-kata kamu. Aku usahain yang terbaik. Mudah-mudahan masalah kamu segera selesai, cepat diselesaikan dengan baik. Saya doakan semua yang terbaik untuk kamu. Kasih kok, insya Allah. Amin.